Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Hanafi Yahya dengan NIM 1810164 mengambil materi yang berjudul Konsep dan Siklus Perencanaan Pembangunan. Perencanaan pembangunan sendiri memiliki pengertian, yaitu perencanaan pembangunan merupakan suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang perlu untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan pembangunan didefinisikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu Michael Todaro mendefinisikan bahwa perencanaan ekonomi dapat digambarkan sebagai suatu upaya pemerintah secara sengaja untuk melakukan koordinasi pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat pertumbuhan dan beberapa variabel utama perekonomian nasional. Yang kedua yaitu ada menurut Steiner, pengertian perencanaan merupakan suatu proses memulai dengan sasaran-sasaran, batasan strategi, kebijakan, dan rencana terperinci untuk mencapainya. Mencapai organisasi untuk menerapkan keputusan, dan termasuk tinjauan kinerja dan umpan balik terhadap pengenalan siklus perencanaan baru. Perencanaan pembangunan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mendefinisikan bahwa perencanaan pembangunan sebagai berikut. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Komponen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan memiliki komponen utama, yaitu merupakan usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan, mencakup periode jangka panjang, menengah, atau tahunan, atau disebut jangka pendek, menyangkut dengan variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai suatu sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. Yang kedua memberikan arahan atau direction kepada para administrator maupun non-administrator agar bekerja sesuai dengan rencana. Yang ketiga itu menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadi tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat yaitu menetapkan standar tertentu yang harus digunakan dalam bekerja sehingga memudahkan dalam pengawasan atau mengontrolnya. Yang selanjutnya yaitu ada jenis perencanaan. Perencanaan yaitu dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan berdasarkan ruang lingkup, perencanaan berdasarkan tingkatan, dan perencanaan berdasarkan jangka waktu. Berdasarkan ruang lingkup yaitu ada perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Umumnya jenis perencanaan seperti ini sangat sulit untuk diubah. Yang kedua yaitu rencana taktis, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek, mudah disesuaikan aktivitasnya selama tujuan masih lama. Yang ketiga yaitu ada rencana terintegrasi, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu. Yang kedua yaitu perencanaan berdasarkan tingkatan, rencana induk, yaitu perencanaan yang fokus pada kebijakan organisasi di mana dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkup yang luas.
Yang kedua yaitu rencana operasional, yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. Rencana harian, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian atau yang bersifat aktivitas rutin. Dan perencanaan berdasarkan jangka waktu, yaitu ada perencanaan jangka panjang antara kisaran jangka waktu 10-25 tahun, dan perencanaan jangka menengah yaitu kisaran jangka waktu 5-7 tahun, dan yang terakhir yaitu ada rencana jangka pendek, yaitu perencanaan selama kurang lebih 1 tahun. Untuk yang selanjutnya yaitu siklus perencanaan pembangunan, yaitu ada 10 siklus ya. Yang pertama yaitu penilaian keadaan saat ini, 2 penilaian arah pembangunan masa datang, 3 formulasi tujuan dan sasaran pembangunan, 4 menetapkan prioritas pembangunan, 5 mengkaji alternatif strategi pembangunan, 6 merumuskan kebijakan pembangunan, yang ketujuh identifikasi program dan kegiatan, yang kedelapan menetapkan perkiraan dana investasi, yang kesembilan yaitu menetapkan indikator kinerja, yang terakhir penyusunan rencana tindak atau action plan. Nah, selanjutnya ada proses perencanaan. Untuk proses perencanaan, yang pertama dilakukan ada formulasi tujuan dan sertifikasi sasaran. Keberhasilan suatu perencanaan biasanya ditentukan oleh seberapa jauh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya yang dapat dicapai. Sasaran atau tujuan perencanaan pembangunan ditetapkan oleh seorang politisi, dan keberhasilan suatu perencanaan pembangunan karena itu juga ditentukan oleh para politisi. Yang kedua yaitu pengumpulan dan analisis data. Setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan. Kegiatan ini diperlukan untuk mengetahui keadaan sekarang dan membuat proyeksi masa yang akan datang. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu identifikasi alternatif tindakan. Perencanaan harus mengidentifikasi beberapa alternatif yang paling mungkin untuk dilaksanakan untuk memecahkan problema pembangunan atau yang dipakai untuk mencapai sasaran. Dalam identifikasi alternatif ini bisa digunakan berbagai bentuk teknik atau pendekatan, mulai dari yang paling sederhana sampai kepada metode-metode yang sistematis, formal, dan yang bersifat kuantitatif. Yang selanjutnya yaitu membandingkan alternatif. Langkah ini dikenal sebagai plan appraisal atau project appraisal. Appraisal berarti menilai keuntungan dan kerugian beberapa alternatif tindakan atau proyek. Kegiatan membandingkan ini perlu dilakukan mengingat bahwa satu alternatif proyek di satu segi mungkin memiliki keuntungan, tapi di segi lain mempunyai kekurangan bila dibandingkan dengan yang lainnya. Dengan membandingkan beberapa alternatif ini akan diperoleh satu proyek yang terbaik untuk dipilih. Yang selanjutnya ada implementasi. Implementasi atau pelaksanaan sering dianggap sebagai suatu kegiatan yang berat di luar ruang lingkup perencanaan, karena implementasi dari proyek atau program tertentu merupakan tanggung jawab dari pelaksanaan teknis atau administratif, bukan tanggung jawab perencana. Yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi. Setelah tahap implementasi berlangsung, perlu dilakukan kegiatan pemantauan atau monitoring untuk menjamin agar pelaksanaan itu tidak menyimpang dari rencana, serta untuk melacak berbagai masalah yang mungkin timbul selama proses implementasi. Idealnya pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu ada evaluasi. Evaluasi ini dilakukan setelah
proses implementasi dan pemantauan selesai, guna untuk memikirkan perencanaan yang lebih baik, maka perlu adanya evaluasi. Terima kasih.